transportasi modern semakin mempermudah siapapun yang melakukan perjalanan. Apakah masih berlaku keringanan boleh tidak berpuasa bagi musafir atau orang yang bepergian? Seorang wanita baru menyadari telah suci dari haid setelah subuh. Haruskah tetap tidak puasa atau harus ikut berpuasa? Lalu bagaimana pula dengan wanita yang punya hutang puasa dan belum mengqadha sampai Ramadan berikutnya? Selain itu, menggosok gigi di bulan puasa masih diyakini dapat membatalkan puasa. Apakah memang demikian? Lalu bagaimana dengan puasanya anak kecil? Apakah sah dan tetap mendapatkan pahala? Nah pemirsa, semua masalah-masalah puasa ini tersaji dalam Tanya Khazanah hari ini. Di beberapa negara ditetapkan sekitar 10 menit sebelum subuh sebagai waktu imsak, yang menjadi waktu bagi masyarakat untuk mulai berpuasa. Apakah jika sudah masuk waktu imsak, tidak diperbolehkan makan sahur? Batas waktu dimulainya puasa telah dijelaskan dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa kita dibolehkan untuk makan atau minum sampai terbit fajar. Makan dan minumlah kalian sampai betul-betul jelas bagi kalian benang putih di atas benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Terbit fajar di sini adalah waktu subuh. Artinya, batas mulai menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa itu dimulai tepat pada terbitnya fajar atau waktu subuh tiba. Dulu pada masa Nabi Muhammad SAW, Bilal bin Rabah biasa mengumandangkan azan di malam hari sebelum waktu subuh. Maka Rasul menegaskan kepada para sahabatnya, makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum berazan, karena tidaklah dia mengumandangkan azan kecuali setelah terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan hadis ini menunjukkan bolehnya makan, minum, jima, dan segala sesuatu yang mubah sampai terbit fajar. Dengan demikian, awal waktu puasa untuk menahan diri atau imsak dari berbagai hal yang membatalkan puasa dimulai sejak terbit fajar atau waktu subuh hingga matahari terbenam. Adapun 10 menit sebelum subuh yang kita kenal dengan waktu imsak sebenarnya bukan waktu dimulainya puasa. Juga tidak pernah dikenal pada masa Nabi SAW. Meskipun istilah imsak dalam bahasa Arab artinya menahan, bukan berarti waktu imsak itu batas sebenarnya dari awal puasa. Ayat maupun hadis yang menegaskan bahwa batas waktu memulai menahan dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa itu dimulai dari terbitnya fajar, yaitu waktu subuh, dan mengakhirinya pada terbenamnya matahari atau waktu maghrib, terkadang agak krusial bagi sebagian orang. Nah, butuh kehati-hatian dalam mengawali dan mengakhiri puasa. Tanpa kehati-hatian dapat berakibat puasa Ramadan seseorang menjadi batal dan ia harus menggantinya di lain hari. Itu sebabnya muncul tradisi imsak, artinya menahan diri. Dalam konteks tradisi puasa Ramadan di Indonesia, suara imsak yang sering terdengar itu dimaksudkan untuk memberi peringatan dan bersiap-siap untuk memulai puasa Ramadan. Antara waktu imsak ke waktu terbit fajar atau awal waktu sholat subuh di Indonesia ditetapkan 10 menit. Itu berarti sejak kata imsak disuarakan, terdapat waktu 10 menit untuk bersiap-siap memulai puasa Ramadan. Namun begitu, saat waktu imsak tiba, kita masih boleh makan dan minum. Mengetahui bahwa dia telah suci, apakah dia wajib puasa di hari itu atau harus mengqadhanya karena dia belum berniat di malam hari? Wanita haid yang telah suci sebelum subuh dan setelah subuh baru tahu bahwa dirinya telah suci, sementara dia belum mengkonsumsi apapun, maka hendaknya dia lanjutkan puasa. Dan puasanya sah, serta tidak wajib qadha, karena berniat puasa di malam hari tidak mungkin dia lakukan. Ada yang mengatakan bahwa keadaan ini merupakan pengecualian terhadap yang disebutkan dalam hadis dari Hafsah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW bersabda, siapa saja yang belum berniat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, dan Turmuzi. Hadis ini merupakan dalil wajibnya niat, dan berniat harus dilakukan di malam hari. Hanya saja kewajiban ini dipahami untuk orang yang mampu untuk itu, karena tidak ada beban syariat kecuali sesuai kemampuan. Dengan demikian, hadis ini dikecualikan untuk orang yang tidak mampu, sementara dia baru tahu di siang hari bahwa dia harus puasa. Kondisi seperti ini berlaku pula bagi anak kecil yang baru balik, orang gila yang baru sadar, orang kafir yang baru masuk Islam,
atau orang yang baru tahu di siang hari bahwa hari itu sudah tanggal 1 Ramadan, maka mereka harus meneruskan puasa. Hal ini berdasarkan pada hadis dari Salamah bin Aqwa dan dari Rubai binti Muawiz bahwa Nabi SAW memerintahkan seseorang dari Bani Aslam untuk mengumumkan siapa saja yang sudah makan hendaknya dia puasa di sisa harinya, dan siapa yang belum makan jangan makan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang wanita yang belum mengqadha atau mengganti puasanya karena mempunyai hutang puasa pada Ramadan sebelumnya hingga memasuki Ramadan berikutnya, apa yang harus dilakukan? Pertama, jika wanita itu belum mengganti puasanya karena alasan sakit, sementara wanita tersebut meninggalkan kewajiban puasa dan menunda qadha puasanya karena ketidakmampuannya, maka wajib baginya untuk mengqadha hari-hari yang ditinggalkannya itu, saat dia telah memiliki kemampuan untuk mengqadha atau menggantinya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Apabila ketidakmampuan wanita tersebut untuk melaksanakan puasa bersifat permanen, yakni sakitnya tidak bisa hilang atau sembuh menurut keterangan ahli medis, dan dikhawatirkan jika puasa akan membahayakan dirinya, maka wanita tersebut harus memberi makan orang miskin sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, sebanyak setengah sa', sekitar 1,5 kg makanan pokok di daerahnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Ketentuan ini juga berlaku bagi wanita yang meninggal karena sakit, sementara dirinya masih memiliki tanggungan puasa Ramadan. Maka keluarganya hanya diwajibkan untuk mengeluarkan fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan. Jika wanita itu sengaja mengulur-ulur waktu untuk mengqadha utang puasanya hingga datang Ramadan berikutnya, bukan karena sakit atau semisalnya, maka yang harus dilakukan adalah dia harus bertaubat kepada Allah Ta'ala, dikarenakan kelalaiannya atas suatu ketetapan Allah. Selain itu, dia juga harus bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, karena menunda-nunda pelaksanaan qadha atau mengganti tanpa ada halangan syar'i adalah suatu maksiat. Maka bertaubat kepada Allah merupakan suatu kewajiban. Kemudian wanita tersebut harus segera mengqadha puasanya setelah bulan Ramadan berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133. Banyak orang meyakini sikat gigi bisa membatalkan puasa, apalagi jika menggunakan odol atau pasta gigi, karena ada rasa yang menyengat sehingga bisa membatalkan puasa. Benarkah demikian? Gosok gigi dianjurkan dalam setiap keadaan, baik ketika puasa maupun di luar puasa, baik di pagi hari maupun siang hari. Nabi SAW bersabda, andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya perintahkan mereka untuk bersiwak atau gosok gigi setiap hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, bersiwak bisa membersihkan mulut dan mendatangkan ridho Allah. Hadis riwayat Nasa'i. Hadis ini menjadi dasar dianjurkannya bersiwak atau gosok gigi dalam setiap keadaan, karena Nabi SAW tidak mengecualikan untuk siapapun, sehingga keumuman hadis mencakup orang yang berpuasa dan orang yang tidak berpuasa. Demikian pula dibolehkan menelan ludah setelah bersiwak, kecuali jika ada sisa makanan di mulut, maka harus dikeluarkan. Sama halnya, dia boleh menelan ludahnya seperti orang yang puasa kemudian berkumur. Dia mengeluarkan air dari mulutnya, setelah itu dia boleh menelan ludahnya. Tidak harus mengeringkan mulutnya dari air yang dia gunakan untuk berkumur. Lalu bagaimana dengan gosok gigi menggunakan odol? Menggunakan odol atau pasta gigi bagi orang yang puasa tidak lepas dari salah satu di antara dua keadaan. Pertama, odol yang rasanya sangat kuat hingga pengaruhnya sampai ke dalam, sementara pengguna tidak mungkin menghindari kuatnya rasanya agar tidak masuk ke dalam. Dalam keadaan semacam ini terlarang melakukannya dan tidak boleh menggunakannya, karena bisa menyebabkan batalnya puasa. Dan segala sesuatu yang bisa menyebabkan kepada yang haram, maka hukumnya terlarang. Hal ini didasarkan pada hadis Rasul SAW tentang menghirup air dalam berwudu. Nabi SAW bersabda,
Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung, kecuali jika kamu puasa. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam menghirup air ke dalam hidung, Rasulullah SAW mengecualikan ketika sedang puasa. Karena ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam menghirup air ke dalam hidung dalam kondisi puasa, terkadang air tersebut merembet masuk ke perutnya, sehingga puasanya menjadi batal. Karena itu, jika pasta gigi tersebut pengaruhnya sangat kuat, sampai bisa masuk ke perut, maka tidak boleh menggunakannya. Atau minimal, hukumnya makruh. Kedua, odol yang rasanya tidak terlalu kuat, sehingga memungkinkan bagi pengguna untuk berhati-hati agar tidak masuk. Maka hukumnya tidak mengapa menggunakan pasta tersebut. Karena dalam mulut itu dihukumi sebagaimana bagian luar tubuh.